Oke guys, di video kali ini kita lagi di Lembang Park and Zoo ya guys. Ya udah lumayan lama aku nggak bikin video di sini. Cuman kalau aku berkunjung ke sini tuh kurang lebih beberapa bulan lalu ya, aku bareng Aras sama istriku ya guys. Cuman nggak ngonten di sini tuh ya guys. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini lumayan baru ya guys. Ini ada di Reptile Castle. Aku pengen bikinnya video no cut no edit, tapi nggak akan keseluruhan ya. Aku tuh cuman fokusnya ke Reptile Castle mungkin ya, sama di depan kan ada aviary sama aviary lah ya guys ya. Nanti untuk sisa-sisanya kita pakai video yang biasa saja, nggak usah no cut no edit, karena memang nanti perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya nanti lama di jalan, teman-teman takut bosen gitu kan. Ini ada komodonya guys ya, buat bocil-bocil yang pengen foto sama komodo nih udah bisa ya guys. Reptile Castle, waktu aku terakhir kesini tuh ini lagi dibikin, jadi kita tetap masuk ke kastil itu lewat sana ya guys ya. Kalau kemarin tuh ya, coba buat masuk ke sini ya, ini pertama kali juga nih aku masuk ke sini nih. Oke, jadi ada lorong ternyata ya. Serasa kemarin kita di Ragunan itu ya, yang lorong-lorong orang utan itu ya. Oke, Taman Safari juga kurang lebih lorong reptilnya mirip-mirip gini guys. Ini ada suatu tempat baru, ini baru nih, anaconda kuning nih kayaknya. Sumpah anaconda kuning bareng sama kura-kura Brazil. Ini kombinasi yang tidak terduga ya guys ya, kura-kura Brazil dengan anaconda. Ini anaconda kan ya? Nggak ada nama, soalnya kayak anaconda deh guys. Ini nggak yellow anaconda bukan guys ya, teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi anaconda tuh memang dia tuh bisa dibilang semi akuatik, dominannya tuh lebih ke air-air gitu guys. Istilahnya dia tuh lebih suka di air lah, kayak dibilang kayak ular kadut juga. Kayaknya kalau ular kadut kan air banget ya. Dia ya bisa dibilang lah mirip-mirip lah guys secara karakter sama ular kadut ya guys. Ini ada banyak banget nih guys kura-kuranya. Kayaknya sih ini kura-kura kan ada kolam kura-kura di depan ya. Terusnya kan di situ juga kan kura-kuranya itu ada warna-warni apa, ada kura-kura Brazil, ada kura-kura albino dan lain-lain juga. Kayaknya berhasil di breeding kali ya guys ini anak-anaknya ya. Karena ukurannya kayak serempak gitu loh guys. Dan setelah aku juga kan ada CST albino ya, dulu tuh aku pernah lihat juga di sini CST albino. Kalau nggak salah tuh ada yang bilang udah berhasil di breeding di sini tuh ya guys. Cuman aku juga nggak tahu kayak gimana, tapi katanya sih udah berhasil di breeding. CST-nya ada nggak di sini? Wih, dulu mah di sini CST albino tuh. Kita start dari sini dulu aja ya. Kita lihatnya ke yang kecil-kecil. Nah, yang aku suka dari Lembang Zoo ini tuh, dia tuh tipe-tipe enclosure reptilnya bikin kita jadi terinspirasi buat bikin juga seperti ini. Walaupun ujung-ujungnya kita tidak bisa bikin kayak gini ya guys. Ini ada corn snake, gede pisan ya corn snake-nya ya. So, setahu aku tuh corn snake tuh biasanya kalau yang di display di pameran-pameran tuh kan kecil banget. Ini ukurannya udah gede guys ya. Dan ini adalah tipe-tipe ular-ular yang tidak berbisa, yang lama hidupnya dia bisa sampai 8 tahun ya. 6-8 tahun ternyata ya guys. Kayaknya 6-8 tahun tuh lumayan pendek di umurnya ya, setauku ya guys. Soalnya reptil mah biasanya 10 tahun ke atas guys, setauku ya. Ini 6-8 tahun berarti teman-teman kalau misalnya pelihara dia sebaik-baiknya pun harus siap-siap cepat kehilangan guys. 6-8 tahun loh, kayak aku mulai YouTube dari awal sampai sekarang kan udah 8 tahunan tuh, berarti kalau aku peliharain dari kecil banget, dari netes udah masuknya udah jompo berarti kalau aku sekarang masih punya ya guys. Tapi aku nggak punya sih. Ini ada California King Snake, gila keren banget ya. Ih, bagus banget nih enclosure-nya. Jadi merasa pengen gitu bikin kayak gini tuh ya guys. Keren gitu lah ya. Di semen ya kalau kayak gini ya. Sebenarnya bisa sih di semen sih. Kan ini kita hancur ya. rak kita tuh tiba-tiba hancur guys, gara-gara remuk, gara-gara si korosi kan. Di semen begini nih, Mang Ucu jago nih kayaknya bikin nih, Mang Ucu nih ya. Mang Ucu jago nih bikin yang kayak gini bisa nih kayaknya dia ya guys ya. Tuh, ini Californian King Snake. Lagi lumayan perform lah ya segini ya, nggak terlalu meringkal ya guys. Teman-teman juga bisa lihat kepalanya tuh ya. Dan ini kalau misalnya secara morph, mana tahu nggak ini morphnya apa? Enggak sih. King Snake soalnya banyak morphnya ya guys. Dan mungkin untuk sebagian orang yang nggak terlalu specialty di sana juga bakal bingung ini tuh morphnya apa. Secara estetika memang cantik banget ya. Secara warna juga ini menarik sekali, warna kuning sama warna hitam gitu ya guys. Nah ini juga ada milk snake ya. Oh iya, tadi kalau teman-teman mau lihat lifespan-nya dia berapa tahun tuh? Tuh, no cut no edit guys. Kesalahan teknis, sorry. Oke, ini lama hidupnya 10-15 tahun ternyata ya guys. Kata aku juga nggak terlalu lama berarti yang tadi tuh ya guys ya. Terlalu gelap itu kameranya Lih. Nah guys, jadi di sini juga kalau misalnya kita lihat lagi, ini lama hidupnya udah 20 tahun ya dia nih.
20 tahun. Dan ini dia ularnya ya, Pueblan milk snake ya guys. Ini kalau teman-teman lihat secara warna dia lebih menarik lagi ya. Orang-orang mungkin mikirnya tuh dia berbisa ya guys, karena warnanya kayak cincin gitu. Ada kan ular mirip kayak gini berbisa kan? Aku nggak tahu nama ularnya apa ya, karena aku tidak terlalu memperhatikan ular-ularan. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat yang seperti ini di alam, lebih baik dihindari saja ya guys ya. Walaupun sebenarnya kalau milk snake ini tuh dia tidak berbisa guys. Kayak gitu. Dia dari Meksiko ya. Dan ini 20 tahun. Bener, berarti kenapa tadi asa ini ya? Asa pendek ya guys umurnya ya. Nah, kalau ini ada kalajengking juga. Sejenis insek lah ya, apa bukan insek ya guys ya, pokoknya ini sejenis bukan reptil lah ya guys, insek lah ini ya, kalajengking. Dan dia aja umurnya sama kayak tadi tuh, 6-8 tahun tuh ya, dia lama hidupnya sama kayak yang di awal tadi berarti guys. Tapi mana dia nih? Kayaknya di balik batu ya, kalau kalajengking itu mungkin di balik batu ya guys. Memang secara perhewan-hewanan di sini ada beberapa yang update dan berubah ya. Karena memang kan namanya juga kan udah bertahun-tahun ya, ada yang kondisinya udah kurang oke, terus ya kan ditukar-tukar gitu kan hewan-hewannya. Jadi sangat wajar lah ya guys ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini juga ada bunglon Yaman. Di sini namanya bunglon Yaman ya. Field chameleon ya. Dia juga lifespan-nya 6-8 tahun. Tidak terlalu lama-lama banget sebagai reptil ya guys. Dan memang kalau misalnya chameleon itu dia begitu aja, agak pasif, bengong doang gitu kan. Kalau misalnya dikura-kura kayak AST-nya lah ya guys. Tapi kecepatan lidahnya dia sangat cepat dan sangat kayak akurat lah ya kalau misalnya sudah menjulurkan lidahnya ya guys. Ini soliter ternyata ya. Ini diem-diem kayak gini dia soliter, bukan yang banyakan bareng sama yang lain-lain ya guys. Ternyata memang kalau secara pakan dan lain-lain juga dia jangkrik ulet bambu sama ulet super. Oke, kita next lagi ya di sini ya. Ini ada biawak Cordensis, biak trimonitor ya, dari Pulau Biak ya guys. Kayak gini. Oh, ini nggak dievaluasi, ternyata dia tingkat ke iniannya ya, kelangkaannya ya guys. Dan pakannya juga seperti ini. Teman-teman bisa lihat kayak gitu dia. Biawak pohon tuh dia cenderung lebih kurusnya tuh bukan kurus karena kurang gizi, bukan, tapi memang secara proporsi badannya tuh dia lebih ramping lah ya, jangan kurus deh ya, ramping guys ya. Jadi kalau teman-teman lihat juga dia ramping sekali supaya memudahkan dia mungkin ya untuk manjat-manjat ke pohon. Dan setauku ukurannya nggak begitu gede kayak biawak air yang kita suka lihat ya guys. Nah, ini ada field chameleon juga dengan ukuran yang lebih kecil ya guys. Kelihatan sangat cantik sekali ya kalau teman-teman lihat ya, bagus banget dia. Dan kenapa dia sendiri-sendiri guys? Karena sifat soliternya tadi ternyata ya, dia tuh jadi kalau misalnya satu kandang kayaknya nggak bisa terlalu banyak guys. Istilahnya kalau misalnya mau banyak pun harus ada space yang lumayan istilahnya luas lah ya, supaya mereka ini tuh punya tempat masing-masing ya guys. Padahal sederhana loh ini, cuman pakai kokopit aja, tapi kokopit itu tebal sekali ya, ini lumayan ya guys. Terusnya juga dikasih ranting, udah ranting dikasih sirih gading, tapi cantik sekali gitu ya guys. Untuk kayak penampilan ya, suka lah ini ya, keren sih guys. Ini tuh kalau teman-teman perhatiin itu di bagian belakangnya tuh kayak yang nyatu, padahal itu tuh pintu deh kalau nggak salah, apa bukan ya? Atau lewat mana ya guys? Tauku tuh ada pintu, oh lewat atas ini mana guys? Kalau ini lewat atas ternyata dia displaynya. Jadi ada beberapa yang bisa ditarik di belakang, ada beberapa yang harus dari atas. Karena aku juga dulu pernah buat konten beberapa 5 tahun atau 6 tahun lalu, udah lama ya, kasih makan semua reptil-reptil yang ada di sini, bahkan buaya yang ada di depan tuh aku kasih makan langsung guys. Nah, ini ada sanca batik, umur hidupnya 15-20 tahun. Kalau ini mah teman-teman juga nggak akan asing karena memang udah sering banget ya. Bahkan suka juga ya ditemukan di rumah warga ya guys ya. Dan ini ada African Fat-tailed Gecko nih, adalah salah satu gecko-geckoan juga yang sekarang tuh lagi populer ya guys ya, selain leopard gecko ya guys. Karena dia tuh punya keunikan kayak lebih gimana ya, mukanya tuh lebih protagonis kalau menurutku ya guys. Mirip sebenarnya sama leopard gecko, tapi dia tuh kayak lebih gemoy gitu loh. Dan proporsi badan ini gimana kalau mau lihat lebih ini ya, proporsi badan ke ekornya tuh kayak gemoy gitu lah ya guys. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya leopard gecko juga kalau misalnya yang ada di sini nih kan leopard gecko nih. Kalau teman-teman lihat juga dia juga lumayan gemoy bagian ekornya, karena memang bagian ekornya ini tuh kan nyimpan cadangan makanan. Ketika dia makannya oke gitu ya guys ya, cadangan makanannya itu jadi tersimpan di sana guys. Kayak gitu. Bagus-bagus kondisi hewan-hewannya, kandang-kandangnya juga bersih-bersih banget ya, dan menginspirasi kita juga buat yang pelihara reptil-reptil buat membuat
setting kandang seperti ini. Ini ada ular boa ya ini ya, boa constrictor ya guys. Pada perform gitu loh, maksudnya at least tuh gak cuman diem doang, gak kelihatan gitu ya guys. Paling nggak tuh ada badannya atau kepalanya yang nongol. Jadi kita bisa lihat ini jenis ularnya tuh seperti apa gitu loh ya guys. Oh, hoki sih ya guys. Kita lihat lagi di sini ada iguana. Ini iguana ya guys. Dia umurnya 8-10 tahun ya. Ternyata nggak terlalu panjang juga umurnya ya guys ya. Di penangkaran 10 tahun ya. Tuh guys, iguana ya. Tapi dibandingkan anabul mah kayaknya dia reptil ini mirip-mirip sih ya umurnya ya. Mungkin ya anabul, kucing anjing juga mungkin segituan nggak sih guys. Kalau misalnya bagus rawatnya 8-10 tahun kali ya. Oke, kita langsung lanjutkan lagi ya guys. Lagi rame ya. Rame guys. Ini ada arowana super red yang king ya. Wah, ini udah lama pisan di sini. Dari awal aku kesini juga udah ada kalau nggak salah guys. Mukanya juga udah sangat tua ini ya guys. Sini kakek ceritakan suatu kisah gitu ya, rasanya tuh kayak sangat tua dia ya guys. Aku tuh sebenarnya pengen ngeliatin ke sisi sebelah sana, tapi sebelum kita ke sisi sebelah sana kita coba muter dulu ke sini karena di sini juga ada hewan-hewan yang jangan sampai terlewat ya guys. Nanti kita ke sini, nanti kita muter lagi aja ke sana karena aku mau ngasih lihat ke teman-teman ke daerah sana. Ini ada sanca hijau ya, GTP ya guys. Mana dia? Oh iya, itu mah ada di bagian atas sana guys. Mungkin orang-orang juga nggak ngeh ya, cuman kita sebagai orang yang lumayan sering istilahnya mengunjungi dan mengetahui GTP ini, dia kan selalu meringkel gitu kan guys di pohon ya. Dan memang cara dia untuk bertengger juga khas sekali ya, seperti itu gitu loh ya guys. Kayak ada polanya gitu loh ya. Kalau ada 1000 GTP juga 1000-1000-nya begitu guys ya. Nah, ini udah mulai panas nih, Ini apa nih? Iguana badak. Rhino iguana mana nih? Wah, mantul. Kalau di luar kayak gini, kalau mana mantul. Oh, ini. Ada dia guys di sana ya. Ini bahkan kukunya aja bisa kita Jadi sebenarnya tuh dulu tuh di sini tuh ada biawak melinus. Aku ingat banget ada melinus di sini. Ada komodo ya dulu di sini karena masih kecil komodonya, jadi ditaruh di sini. Karena mungkin komodonya udah besar, jadi komodonya taruh di sini. Tuh dia komodonya. Kenapa pada parfum ya? Maksudnya kita bisa lihat jelas gitu loh ya guys. Ini dulu tuh komodonya kecil banget waktu aku berkunjung ke sini. Sekarang ukurannya udah segini guys. Kayaknya 4 tahun lalu deh waktu itu tuh aku pernah bikin konten apa 5 tahun lalu gitu ya. Jadi si komodonya tuh masih seukuran biawak biasa gitu guys. Cuman dia memang bagus, bayinya tuh bagus. Tuh dia gerak guys. Dan ini juga secara warna bagus dia. High yellow gitu ya guys. Kayak ini nggak sih, kayak besi karatan kalau aku lihat tuh. Kalau komodo tuh secara warna ya. Jadi dia tuh kayak khas gitu loh ya guys. Besi karatan. Tapi semakin gede dia tuh bakal semakin jadi coklat aja gitu. Nih tuh. Dia bereaksi ya guys. Lagi berjemur dia kalau misalnya kayak gini ya. Dan kalau kita perhatiin sih di sini sepertinya ada 1 ekor ya, walaupun cuma 1 ekor juga, tapi komodo ini tuh adalah hewan yang memang cuma ada di Indonesia ya guys ya untuk penyebarannya, bahkan cuma ada di Pulau Komodo sama pulau apa itu ya namanya ya. Pokoknya ada di beberapa pulau-pulau terpencil lah di sana. Walaupun dia bisa berenang menyeberangi pulau, tapi dia tuh terisolasi di sana gitu loh ya guys. Dan ini adalah biawak terbesar di dunia guys. Menjadi kebanggaan Indonesia ya. Mau diapain itu sih ya? Oh, si A lagi apa nih? Kita tanya ya si A lagi ngapain? Oh, lagi ngecek kadar air gimana? Lagi ngecek apa? TDS gitu ya? Oh, wow. Keren sih. Lagi cek pH. Jadi memang sangat diperhatikan ya pH kayak gitu ya, kayak. Wih, keren. Sekali kami cek pH. Wow. Wah, langsung dicatat guys, pas banget nih. Biawak sama santai di situ kayak ya udahlah. Ya udahlah kata dia. Nah, aku mah tuh santai. Pantesan airnya bagus ya. Oh, berarti kalau teman-teman lihat di sini kenapa airnya bagus tuh bukan sekedar si airnya itu diisi kuras, tapi isi cek pH 3 hari sekali. Kalau udah kurang oke diganti. Bagus. Ini ada soal layar juga. Dulu tuh ya soal layar di tempat iguana, setauku. Jadi memang ada beberapa hewan-hewan yang posisinya dipindah-pindah guys. Dan kayaknya juga ada beberapa yang regenerasi lah pastinya ya. Karena kan nih hewan nih, misalnya walaupun dia istilahnya kondisinya masih hidup atau gimana pun, kalau memang kondisi dia sudah tidak oke nih ya, tidak baik buat display ya guys ya. Entah dia kayak kurang sehat atau kayak gimana, terlalu tua juga baiknya ada regenerasi memang kalau yang kayak gini-gini.
Kenapa tuh? Nah, biasa. Oke. Ini ada Solayar. Ini kayaknya ukurannya masih bisa gede lagi lah ya guys. Teman-teman bisa perhatiin. Keren ya. Solayar apa nih? Ambonensis. Oh, dia mirip Spinosaurus nih buat adik-adik nih. Biasanya bocil-bocil senang dinosaurus nih. Dia berarti memang mirip sama Spinosaurus, punya layar gitu guys tuh ya. Ada beberapa lokality, tapi yang paling aku kayak tertarik tuh yang ini nih, yang Pustulatus ya, kelihatannya galak gitu ya guys, kelihatan tuh gahar, kelihatan tuh preman guys. Kayaknya anak baik nih kelihatannya nih. Amboinensis ya. Memang kalau misalnya di tempat seperti ini mah kayak mager diem doang gitu guys, ada orang bengong gitu kan. Tapi kalau di alamnya mah kayaknya kalau ada orang mah kabur nggak sih dia? Kencang babinya. Kencang pisan tahu ini dia tuh. Sama kukunya tajam guys. Jadi kalau misalnya kita pegang dia nggak nyaman tuh dicakar ya pasti luka lah. Pasti luka. Ini aku juga masih ada luka nih. Kemarin iguana aja cupu sekali aku langsung terluka ya guys ya. Soal layar lebih ngeri lagi. Ini iguana yang rhino ini juga jadi salah satu ikon iguana yang paling ini lah, yang paling kayak aldabranya lah ya guys kalau di kura-kura ya. Cuma sebenarnya sekarang sih kalau teman-teman tahu ya hewan-hewan iguana udah makin aneh-aneh sih guys. Dan harga-harganya udah makin gak masuk akal. Oke, kita coba. Ada buaya nih di sini tuh ya. Buaya muara. Oh, ini buaya muara nih. Sebenarnya kecil lah ya guys. Untuk buaya terbesar di dunia ini sangat kecil ya. Tuh. Buaya muara ada 2 ekor di sini. Ini ada yang agak kecil sama yang agak besar lah ya. Tapi nggak sebesar itu sih guys. Yang besar tuh ada di sebelah situ setahu gue guys. Nanti kita bakal coba buat lihat ya. Kalau ini mah yang agak kecil. Karena memang kalau Lembang Zoo tuh buayanya nggak, bukan yang buaya jumbo-jumbo gimana-gimana banget. Oh, ini lumayan jumbo deh kalau yang ini mah. Oh, gede. Wah, gedenya banget. Sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Besar sekali. Nggak boleh kayak gitu. Ih, gerak guys. Tuh kenapa ya pas kita videoin gerak ya? Dia kan dari tadi nggak bergerak guys. Tuh gerak dia, gatel kayaknya. Ini masih bisa gede lagi guys. Ini deh kayaknya buaya yang waktu itu pernah aku kasih makan tuh. Kalau nggak yang itu sebelahnya tuh kan ada 2 nih disekat guys ya. Ada 2 buayanya. Kayaknya ada buaya lagi di sana. Cuman waktu itu tuh aku kasih makan tuh yang itu apa yang ini? Yang itu deh guys. Tapi dulu tuh kalau nggak salah belum nggak disekat ya, apa disekat ya? Aku lupa lagi ya. Dulu pernah nanti aku kasih lihat videonya ya guys. Jadi aku tuh kayak kasih makan buaya langsung, ukuran juga gede di sebelah sana kalau nggak salah ya buayanya. Dan ini adalah buaya yang sangat cantik ya. Secara warna juga dia benar kelihatan banget ya. Terusnya kelihatan ini bukan tipe buaya yang digabung sama buaya lain. Lihat mulus pisan ini. Mulus pisan guys. Kan kalau buaya-buaya yang disatuin sama buaya lain tuh kadang-kadang dia tuh kayak ada keributan, ada berantem kan. Aku juga pernah lihat guys buaya berantem di penangkaran gitu kan. Memang berantem lah, bener-bener berantem guys. Kadang-kadang digigit tangannya, kadang-kadang diputer tangannya, putus tangannya, cuek aja dia, kagak numbuh lagi kan ya. Tapi ya begitulah buaya ya guys. Kita coba lihat lagi di sebelah situ. Nah dulu tuh ini tuh tempatnya sih gadingnya Irfan dulu, iya. Tapi seperti yang aku udah bilang lah regenerasi ya guys. Oh sekarang malah jadi tempat kura-kura. Oke, tuh teman-teman bisa lihat situ. Terus juga ada tempat pasir-pasir di situ sih. Kayaknya sih memang bisa jadi yang tadi tuh anak-anak dari sini kali. Tapi nggak tahu juga sih ya guys. Soalnya juga di sini kura-kuranya juga belum terlalu gede sih. Segini mah belum. Oh tuh ada yang udah gede tuh. Ih keren itu kura-kura Brazil nak itu Wih guys, kayak berotot gitu ya. Bisepnya jadi. Oh, bisepnya jadi guys, itu kayak sering nge-gym kayaknya ya. Ini ada kura-kura itu tuh yang albino keren banget. Kayak koin emas guys. Kinclong pisan ya. Ini enak banget sih dia tinggal di sini tuh enak banget sih. Sekarang aku tahu kenapa airnya tuh pada jernih-jernih kalau di Lembang Zoo ya. Kan beberapa zoo tuh ada yang beberapa yang secara air tuh nggak terlalu jernih lah ya guys ya. Karena kan memang kena sinar matahari, bukan berarti kotor ya, tapi kan kena apa namanya lumut lah atau apalah gitu kan guys. Ya, karena memang pH dan lain-lainnya dicek ya air di sini ya guys. Makanya itu ngelumutan loh Pak, albinonya.
Albino juga nggak lumutan ya? Iya. Aneh ya? Biasanya hijau. Disikatin kayaknya guys. Albinonya nggak lumutan guys, bener ya? Biasanya kan kalau misalnya di outdoor gini pasti ada lah lumutannya lah. Wow, menarik. Disikatin kayaknya ini. Memang lumayan teliti seperti kiper-kiper di sini ya guys. Kita sekarang bakal coba buat jalan ke arah sana. Kita lihat hewan-hewan yang ada di sebelah sana. Tapi sambil kita jalan ke sana, kita sambil lihat-lihat di sini juga ada beberapa. Apa nih? Oh, apa tuh? Oh, ini melinusnya di sini sekarang. Yang di depan guys. Cakep. Oh, ini biawak teh. Ini tuh salah satu biawak. Ini melinus kan ya? Ini salah satu biawak favoritku nih. Tapi dilindungin guys, jadi kita nggak bisa piara juga ya. Oh, kalian bisa lihat warnanya kuning guys. Kuningnya tuh kuning yang benar-benar terlihat menarik sekali deh ya. Bergerak-gerak dia. Dan ini lumayan aktif ya, maksudnya nggak cuma diem doang guys. Dia menyuguhkan suatu pemandangan yang sangat indah bagi kita guys. Coba ya kita lihat lagi ya. Wah, ini juga kelihatan gitu. Pak. Oh, ini yang tadi masih satu kandang namanya tadi. Ini apa nih? Dulu Baby Dragon. Panana sama Baby Dragon dulu ada di sini. Ini apa nih sekarang nih guys? Panana ya? Oh ya, Panana tuh. Panana ada di sebelah sana. Coba kita ke sini ya guys. Ke sini coba kita lihat ke sini ya. Juga keren nih bikin kolam-kolam kayak gini nih. Butuh space yang lumayan sih. Tapi keren tuh. Ada Panana Blue Tongue Skink ya guys. Gede pisan yang ini mah ya. Ini yang apa nih? Dia bisa 10-15 tahun. Yang tilik gigas, yang gedenya kayak gigas gede biasanya. Ini ada Fatal Gecko nih sama kayak yang tadi. Oh nih guys, ya ampun lucu banget, lagi bergerak guys. Ya ampun, gemes pisan. Tapi gak terlalu beda jauh sama Leopard Gecko sih memang ya. Ciri khasnya tuh kayak di moncongnya nggak sih lebih ini kayak lebih pesek ya, dia lebih pesek ya. Aku bisa ngebedainnya, cuman kayak ngasih definisi pembedanya tuh apa aku bingung ya. Oh itu ada ekornya sih, itu ngumpet dia guys. Wah, ada bocil nih, enggak bukan bocil deh. Ini pasti kakinya ini kiper. Gak mungkin pengunjung dong, nggak mungkin. Ini sepatu boot ini kiper ini. Beda guys, aku nggak masuk guys, beda guys, kakiku nggak gitu. Beda, bukan saya, kiper ya. Ini apa nih di sini? Wih, ini nih. Waktu itu aku pernah megang dia guys. Si Tegu, Red Tegu, dia juga jinak banget sebenarnya ya. Kayak gitulah ya, kalau Red Tegu teman-teman sering lihat lah ya. Masih ada nggak sih Baby Dragonnya? Waktu itu mah aku tuh lihat Baby Dragon ada di sini, kayaknya itu deh. Kita coba cek ke sana ya guys. Baby Dragon. Oh udah nggak ada. Ini mah banyaknya Blue Tongue Skink berarti. Udah nggak ada. Ya memang kalau misalnya kita pikir-pikir sih Baby Dragon tuh harus agak terisolasi sih. Maksudnya kalau di tempat yang terlalu dingin dia nggak kuat guys. Aku pernah piara Baby Dragon beberapa kali, cuaca buruk ikut memburuk dia kondisinya ya. Nah aku tuh di sini tuh CST albino, tapi udah tidak ada CST albinonya. Sekarang jadinya apa? Karpet piton tuh di atas tuh. Ini sebenarnya bisa sih karpet piton di atas, CST albino di bawah ya. Cuman CST albinonya seperti yang aku udah bilang ya, zoo supaya dia lebih kayak istilahnya variatif juga mungkin ya. Selalu ada regenerasi ya guys ya. Dan ini juga ada Sanca Bodo ya, sejenis ular yang bisa lumayan besar walaupun tidak sebesar letik piton. Ini udah besar lah ya, segini nih Sanca Bodo. Belum. Masih bisa gede lagi berarti ya? Masih 2 kali lipat lagi. Masa? Wih gila, Sanca Bodo ya. Kenapa namanya Bodo ya guys? Kita baca ada info nggak di sini? Sanca Bodo dari India Timur. Nggak ada guys. Nggak ada alasannya guys. Ya namanya aja ya. Ini ada iguana. Lagi melet ya. Seksi sekali, ya ampun. Kenapa dia kayak gitu guys? Biasanya dia kayak gitu lagi jemur guys. Itu masih ada kan ya? Tiba-tiba udah tidak ada, gimana? Tuh lihat guys ya, ini lagi melet dia ya, benar-benar cuek sekali ya guys. Dengan wajah tampannya, dikira mah dia tampan seperti ini ya guys.
Dia diem dari tadi udah berjam-jam mungkin di sini ya dengan posisi yang sama guys. Mager pisannya seperti teman-teman di rumah di saat weekend ya guys. Tuh matanya gerak dikit nggak sih? Oh iya gerak dikit matanya. Udah matanya doang tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu dia masih ada. Sampai besok gimana? Oke sanca kembang. Gila gede pisan Gede. Gede, sekel ya guys ya. Dagingnya banyak ya. Di beberapa tempat malah ada jual daging ular seperti ini. Dimasukin ke minimarket, ke supermarket guys. Ya ampun, unik sih memang ya. Tapi memang secara motif tuh bagus banget sih ini ya. Kayak batik asli guys. Ini udah gede nih, segini tuh udah lumayan gede guys. Walaupun katanya bisa lebih gede lagi ya. Dan ini adalah ular terpanjang di dunia ya. Jadi memang kalau misalnya untuk panjangnya pastinya dia juga terpanjang, bisa benar-benar gede banget. Yang masih hidup ya guys ya, masih hidup. Nah ini ada ular piton Papua, juga jarang loh aku lihat yang sepanjang ini. Gila gede-gede loh guys piton-pitonnya. Piton Papua ini kayaknya paling besar yang pernah aku lihat deh guys ya, dibandingkan di zoo yang lain ya. Sejauh ini mungkin ya guys. Ih, ngeri sih. Lampunya juga proper banget itu, pakai yang warna merah tuh. Tapi emang dia nyampe ya lampunya ke bawah ya guys. Mungkin ada ini kali, spektrum cahaya UV dan lain-lain mungkin yang bisa masuk ya guys ya ke dalam tubuh si ular dan bisa meresap guys. Oke. Ini ada ikan di sini. Dulu tuh aku ngerasa ngelihat megatank ini tuh gelap gitu, kayak nggak enak gitu dipandangnya guys. Sekarang ya, karena menggunakan pompa dari Surya Duta, nggak tahu aku kalau itu nggak tahu ya guys. Kalau itu nggak tahu. Tapi yang pasti kalau teman-teman punya megatank sebesar ini juga Surya Duta Internasional ya, Risen Armada juga punya guys ya pompanya ya. Jadi tenang saja guys. Tapi nggak bisa pakai satu pompa kalau kayak gini, harus pakai beberapa titik supaya flow-nya tuh bisa tetap oke gitu ya guys. Ini ada ikan bawal, pacu ya guys, yang sangat besar ya. Benar-benar keren banget, gemoy ya guys, dan jadi tokoh utama juga. Ini ada Golden Dorado nih, kelihatan jelas, enak banget nih ngeliatnya ya. Kalau kelihatan jelas kayak gini, jernih gitu airnya ya guys. Terus juga dia ini ikan leopard catfish kayaknya tuh ya guys, di bagian bawah ya. Itu tuh sama kayak ikan kita yang di rumah yang buta itu, yang nggak ada matanya. Jadi bayangin kalau nggak ada matanya segede gini guys. Gila, bisa gede banget memang sih. Tuh ada ikan tapah juga, ini mah bener-bener kayak akuarium di rumah kita sih. Kita pacu ada, ini ada, tapah juga ada tuh, ada tapah di belakang tuh ya. Gede ya guys. Ada ya, tapi Golden Dorado kita nggak ada sih. Ini ada tapah lagi di sini ya. Oh, ikan aligatornya sama kolam kita lah ini. Kurang arapaima lah guys ya di sini ya. Arapaima lah ya guys. Sabi lah arapaima. Oh guys, lihat tuh tapahnya tuh ya. Ngeri. Tuh. Segede kayak gitu guys. Julienne barb terbesar yang pernah aku lihat mungkin di sini ya. Gila, itu gede banget sih. Itu kalau segede gitu itu susah, lama banget itu pasti ngegedeinnya. Ada di belakang Julienne barb guys. Wah, enak banget ini Cuman memang variasi ikannya kurang banyak nih. Kalau menurutku sih ini tambah arapaima juga bisa ya guys ya. Tambah arapaima, bawal pacunya keluarin sebagian ya. Kopo juga boleh. Terus ada sidat cina di sini tuh, ada sidat tuh. Mana ya sidatnya ya? Susah sih guys. Oh, RTC tahu li itu ada di belakang tuh, di belakang sana RTC ada ke sampingan dikit tuh biar kelihatan. Nah, sidat ada guys, cuman nggak tahu, susah nyarinya. Pacu albino yang banyak mah di sini teh. Arapaima bisa lah di sini, arapaima. Apalagi nih guys, teman-teman nih yang sedang menonton video ini juga boleh kasih saran ya ke Lembang Zoo. Kenapa tiba-tiba kita menjudge? Kira-kira bagusnya tambah apa lagi, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Golden Dorado-nya udah cakep banget, udah jadi ciri khas lah di sini ya. Golden Dorado-nya udah keren. Ya itu sih paling. Lele listrik lah gitu. Jangan lah. Nggak bisa gede lele listrik guys. Oh, ternyata jaguar catfish deng namanya, ini ada deng di sini guys. Leopard catfish sama jaguar catfish sama tuh beda ya guys. Kurtaun ya guys. Iya itu. Ada red fang juga sih, American flagtail ya. Red fang nggak kelihatan sih, cuman ada guys. Oh, itu apa sih belakang itu, sidat bukan silih. Itu apa? Oh, kayu deng. Sorry guys, kayu. Yaudahlah, kita lanjut aja ya guys. Lanjut aja ya. Kita coba untuk lanjutkan. Ini buaya muara yang tadi, keeper only. Iya, lewat sini aku. Nah ini, oh ini.
Sini nih buayanya nih. Ini nih waktu itu aku kasih makan buaya gini. Aku langsung inget mukanya guys. Gila gede sih memang. Soalnya dia moncongnya tuh kayak nggak terlalu gede gitu. Moncongnya tuh nggak, itu agak pesek gitu guys sebagai buaya tuh. Menurut mana ini agak pesek tidak, Li? Pesek. Agak pesek kan? Nah, aku tuh ingat nih buayanya nih. Waktu itu aku pakai sepatu, kasih makan dia di sana tuh. Di bagian turunan itu, terus licin guys. Hampir kepleset guys, selesai kayak kepleset. Selesai kayak guys, karir saya sebagai dokter gigi selesai. Ini sih lebih gede ya dibandingkan yang tadi ya. Lumayan gede sih guys. Ini sama, kayak ada 2,5 meter ada kayak ini. 3 meter kayaknya, ini kayaknya 3 meter nggak sih ada. Aku segini tuh semeter 80 nih. Kayaknya aku bagi dua, aku kali 2 jadi dia deh. Gede ini, gede banget. Walaupun sebenarnya buaya tuh bisa sampai berapa ya kalau nggak salah. Aduh, aku tuh takut salah tapi 7 meter gitu lah guys ya. Apa 6 meter, apa 5 meter gitu ya guys. Gila sih. Cuman ya gitu, kalau lihat buaya tuh ya kita diem doang guys. Orang dia juga diem. Terus yang aku lihat lumayan unik tuh dia punya kayak tegu ya. Kenapa dia kayak tegu ya? Ada lemak guys ya di bagian belakang mulutnya itu kenapa gitu lah ya guys. Saking gemoynya sepertinya ya, sampai ada lemak di sana ya guys. Unik sih, unik banget sih memang. Seru lagi, aduh. Nostalgia guys, aku tuh asli kesini tuh happy sekarang mah jadi ditutup ternyata ya. Oh, ternyata ditutup sekarang di sini. Dulu mah di sini tuh langsung jalan ke sana. Sekarang ditutup. Oke. Paham sekarang aku ya guys. Ada akuarium baru di sini nih. Ini baru nih, aku baru tahu nih. Terakhir aku kesini juga rasanya kayaknya belum ada deh guys. Ini baru. Oh tuh CST-nya tuh di situ cuy. Ternyata CST di sana. Ntar kita coba di sini dulu ya. Soalnya ini juga ada tortoise guys ya. Kalau ini dari dulu udah ada guys. Di sana tempatnya Pardalis tuh ya. Jadi Pardalis di sana walaupun ada sulcata juga karena mereka dicampur ya. Jadi kayak mereka happy aja. Soalnya memang secara habitat juga mirip-mirip lah ya guys. Bagus banget tuh di bagian goa-goaannya ya. Sangat proper, sangat luas ya guys. Ada lampu UVA, UVB dan ada lampu merah-merahnya juga. Coba kita lihat ke arah sini ya guys. Ini juga ada sulcata tuh. Heran aku sama sulcatanya guys. Sampai naik-naik ke atas sana tuh. Iseng banget nih naik ke atas dia guys. Oh ini kalau misalnya teman-teman mau apa kayak dari pihak dulunya mau dipisah gampang. Tutup aja pintunya, nih ada pintu guys. Tinggal digeser kayunya. Mereka udah nggak akan nyampur tuh. Oke, ini baru nih. Jujur Li ini baru ya, jujur Li ya. Saking barunya memang belum diisi air BTW guys ya. Baru sedikit airnya, kayaknya masih proses lah ini ya guys. Iya ini masih proses ini. Wah lihat kalau betul-betul perhatiin lebih dalam lagi ya. Ini kayunya ternyata bukan kayu beneran guys kayaknya. Ini artifisial guys. Ya kali ada pipa di sana tuh ya tiba-tiba ya guys. Wah ini juga bakal keren. Cuman kalau menurutku ya kalau misalnya yang kayak gini ditaruh di outdoor ya guys. Mantul pisan pasti. Mantap betul maksudnya. Nggak mantul banget. Cahayanya itu mantul. Kita susah lihatnya ya. Enaknya dilihat malam hari kalau kayak gini ya guys. Mungkin nanti ada Lembang Zoo Night kali ya guys. Malam-malam ya melihat ke sini ya. Apa tuh? Kok Spider-Man ini punya sense kita kayaknya. Ini CST ini loh menurutku tuh ini. Oh kenapa jadi gini guys CST-nya ya? Jadi ireng guys ya. Warnanya jadi ireng. Tapi nggak ada omongan CST albino sih memang sih. Walaupun di sini fotonya CST albino ya, aku yakin sini punya mereka guys. Soalnya aku waktu itu lihat ya guys dia ya. Makan sayur kah? Oh. Oke lah, mulai besok itu si Umbu kasih brokoli ya. Mahal lagi, brokoli juga mahal guys ya. Ini mah enggak dah, ini mah ireng guys, ini mah yang biasa ini. Yang irengnya ini, bukan yang albino ini. Kayaknya sih. Tapi gila sih bro, maksudnya buat CST bro, ini tempatnya udah kayak piara kapibara guys. Tuh, CST tuh. Ini CST normal, aku mah nggak bisa tuh kayak bukan kotor lah normal nih mah. Kayaknya yang albinonya memang tidak terdisplay aja. Keren sih. Kayaknya sih ini kalau menurutku ya cuman sementara guys ditaruh CST. Karena secara tempat terlalu lebar buat CST mah asli lebar pisan guys.
Kalau menurut teman-teman ini tempat seperti ini bagusnya buat apa, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Kalau aku mau mikir kayaknya airnya ditinggiin, set, di bawah sini. Kan kalau Lembang Zoo mah terkenal airnya jernih-jernih ya dari tadi ya guys. Kasih monbi, mocong babi, keren banget dia ntar berenang-renang di sini. Terus di bagian sananya juga dikasih lagi hewan-hewan apa gitu lah ya guys. Bakal menarik sih. Kalau nggak kayak otter kabur sih, otter kabur pasti kabur, otter kabur. Kapibara juga kayak bisa kabur sih guys ya. Apa menurut teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya guys. Oke, karena ini di blog, sekarang kita bakal coba buat balik ke sana. Aku sih sebenarnya tuh pengen bikin video ini tuh sampai ke aviari ya guys. Ini udah berapa menit nih videonya, Li? 35 menit ya? 35 menit. Ya udah, masih kuat, tangan masih kuat ya guys. Ini kalau misalnya kita bikin no cut no edit satu semuanya ini mungkin bisa sampai berjam-jam kali ya. Berarti kita exitnya ke sini. Sorry ya guys, aku nggak tahu soalnya aku kira tuh di situ tuh belum ditutup. Nih kita kesini, kita baru muter ke arah sana. Nanti kita ke aviari. Nah di aviari juga sebenarnya kita bayar lagi. Kalau dulu tuh 20 apa 25 ribu. Tadi tuh aku pengen beli di depan sebenarnya biar sekalian aja gitu kan, kita langsung masuk. Tapi ternyata tidak dijual kalau di depan. Nah dulu juga aku tuh sempat ke sana buat kasih makan harimau, singa. Kasih makan langsung singa kalau nggak salah. Oh jadi kita sekarang lewat sini guys. Atau kita mungkin kalau misalnya kayak gini rutenya mah, kita bahasnya yang ada di sini aja lah ya. Nanti aviari mah di next video aja berarti ya guys ya. Kita sekarang bahas yang ada di sini aja. Karena ternyata di sini juga banyak hal-hal menarik yang sering kali terlewat. Oh aku paham, orang tuh sering lewat ke sini guys. Orang tuh sering ngelewatin kayak kelewat gitu loh jalan ini tuh. Bahkan aku sendiri juga suka kelewat. Kalau misalnya nggak dikasih rute kayak gini. Ini jalak-jalak Bali banyak banget. Wah gila sih ini jalak Bali banyak banget guys. Dan ini kayaknya jalak Bali salah satu yang terdekat juga ya. Yang bisa kita lihat ya guys. Asli cantik banget Dan kita juga datang di saat-saat yang lumayan hoki ya, walaupun ini jam 12 tepat ya guys, tapi cuaca sedang baik. Kita juga tidak kepanasan ya sekarang ya. Dan kalau teman-teman lihat ini juga jalak Balinya ada banyak banget ya guys. Kayaknya memang istilahnya ini juga lagi proses breeding juga di sini. Tuh ada yang lagi kayak berkicau dan tuh guys, itu kayaknya dia lagi memancing gitu. Ih keren pisan lagi memancing itu. Lagi memancing betina kah? Pas banget guys. Pas banget kita kesini dia sedang melakukan hal seperti itu. Ya diem dia. Udah gitu doang ya. Kayak dia lagi menarik perhatian betina sepertinya ya guys. Kita coba ke sebelah ya. Cendrawasih nih. Ih, cendrawasih tuh yang kemarin ada viral nggak sih yang ditembak ya? Parah sih guys. Ya, sebenarnya sih kalau menurutku ya itu memang tidak teredukasi aja kan yang di Papua ditembak itu loh. Mana ya burungnya guys? Suara apa tuh? Cendrawasih itu bird of paradise. Oh ini mah cendrawasih mati. Iya bener mati guys kemarin ya ditembak guys. Ini beda ini. Bukan cendrawasih yang kita. Oh itu cendrawasih yang kita sering lihat mah itu tuh. Oh ini burungnya kelihatan jelas. Nah ini dia burungnya. Ada burung yang lagi diisolasi, mungkin lagi ganti kulit. Kan ganti bulu kayaknya guys. Oh dia makannya pepaya ya. Oh makan pepaya bro ternyata bro. Tuh. Oh suaranya gitu loh. Suaranya gitu loh. Wow. Tuh di depan lagi makan tuh. Nah ini udah mulai kelihatan ya ekornya nih guys. Dia kan ciri khasnya kan gitu ya. Dia ada di Papua ini di barat daya Papua. Di Pulau Aru juga ada dia. Dan ya sebenarnya ini tuh belum udah dilindungin guys. Itu juga cendrawasih ya ternyata ya. Kok gitu ya guys ya bentukannya, entah dia masih muda entah betina ya guys ya. Kayak gitu ya bentuknya ya. Oh aku baru tahu nih. Soalnya aku kalau kesini tuh ya kondisi cendrawasihnya tuh lagi nggak kelihatan. Kalau ini tuh aku nggak tahu hoki apa-apa ya guys ya. Kita tuh ketika lagi kesini mereka tuh memperlihatkan dirinya dengan benar-benar sukarela guys. Oh nyambung ya? Nyambung nggak sih? Oh enggak deh guys. Nah ini juga ekornya kelihatan nih.
Cendrawasih kuning kecil, oh beda. Beda lokality beda guys. Cendrawasih kuning besar, ini yang kuning kecil. Ini yang kecil. Tapi kok besar ya, yang kecil juga ya. Bedanya apa sih? Tapi keunikannya kayak gitu sih guys. Ada beberapa burung-burung ya, terutama burung-burung dari daerah-daerah timur ya guys, kayak kakatua gitu-gitu kan. Kalau teman-teman perhatiin kan ada yang kecil, ada yang gede ya, ada yang ukurannya kecil, ada medium, ada yang besar gitu kan guys. Atau cendrawasih juga sama. Nah ini sikatan londo ini mah. Ini mah saya juga tahu. Ini mah ya guys. Sikatan londo. Ini mah burung kicau, ini mah kicau mania, tahu pasti sikatan londo ya. Tuh dia kayaknya memang sering mempermainkan ekornya deh guys. Oh tuh. Oh guys, asli guys, itu kayaknya anaknya nggak sih? Masih semi-semi lolohan nggak sih guys? Tuh, yang nging gitu guys. Kayaknya berhasil nggak sih pada nelor di sini? Oh, mereka saut-sautan tuh. Terusnya unik tuh ekornya tuh naik turun guys. Menarik sikatan londo ya. Ini burung hudhud nih. Ya ampun. Ini kan susah ya dicarinya ya, tapi dia nyamperin kita guys, biar teman-teman bisa lihat. Asli ini. Nyamperin kita dia. At least teman-teman bisa lihat tuh ada yang terbang juga ke sana. So ini, ya ampun guys. Hudhud ini. Ini umurnya bisa sampai 10 tahun. Buat burung 10 tahun tuh lumayan panjang umur sih ya guys. Soalnya setauku ini aja umur 1 sampai 5 tahun nih ya. Tertua bisa sampai 8 tahun ini, tapi ini udah sepuh pisan kayaknya ya guys. Cendrawasih sih lumayan panjang ya, 8 sampai 12 tahun. Yang aku tahu umurnya panjang tuh burung kakatua. Itu umurnya tuh bisa sampai puluhan tahun, 50 60 tahun kalau nggak salah. Kayak manusia guys. Ini juga ada hudhud juga nih. Hudhud Eurasia juga di sini mirip kayak yang tadi. Ternyata ada kokabura ya. Aku baru tahu loh ternyata ada kokabura dan dia lagi di sini guys. Gimana sih kayak kita teh hoki apa gimana sih gitu lah guys. Mukanya juga kayak pika sebelen gitu loh ya. Ini tuh burung yang bisa ini sih, yang bisa bersuara lantang gitu ya guys. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ini ada kokabura yang unik banget ya guys. Burung ini raja udang dia. Raja udang yang paling rajanya dia, yang raja terakhirnya mungkin ya. Tuh guys, ada 2 ekor di sini tapi ini yang paling deket ya. Jadi kita bisa lihat dia dengan sangat jelas. Bisa di-trigger gak ya? Gitu suaranya. Dia malah memandang kita aneh. Apa sih? Iya, apa sih katanya? Coba kita trigger, mau nggak sih kita trigger guys? Sama suara kokabura. Biasanya ke trigger tahu. Coba ya guys ya. Kokabura sound ya. Lihat deh. Kita trigger tuh. Ayo. Ke trigger ya. Sebenarnya mereka langsung kayak notice nih. Ada suara apa nih itu? Tapi enggak. Ayo. Ini kalau beberapa tempat tuh buat show dia dan bisa di-trigger kalau misalnya memang sering kita ajak gitu ya guys. Tapi ini kayak nggak mau bunyi sih. Dan balik lagi ya kita nggak bisa setting kemauan dia. Kalau dia lagi nggak mau bunyi ya nggak mau. Tiba-tiba nanti dia ngomong kan hidup aja. Nongkat no edit jangan ya. Oke guys, kita lanjut aja ya. Ini ada bubo sumatranus ya guys. Emang agak jauh sih kalau bubo sumatera, agak susah lihatnya ya. Ini si Destiny, wih, bunyi loh dia. Walaupun jauh dia ada di sana, tapi dia bunyi ya. Tetap ingin memperlihatkan eksistensinya. Dan ini adalah salah satu apa ya kayak burung hantu yang terbesar kayaknya di Indonesia ya guys. Bear eagle tuh, emang kayak ini sih dia kayak apa elang dia ya guys. Ini seleputo ini. Asli awalnya aku tuh jujur agak males-malesan kesini teh guys, karena aku ngerasa bukannya aku nggak nyaman sama tempatnya, aku pasti nyaman sekali sama tempat, tapi aku ngerasa kayak bakal panas deh, kayak bakal capek deh. Tapi ternyata pas kesini aku happy guys, karena banyak hal-hal yang memang baru-baru juga ya. Nah ngomongin soal kakatua, di sini ternyata ada enclosure-nya untuk perkakatua-kakatuaan ya guys ya, dan di sini ada mulai kakatua galah ya,
yang dia tuh warnanya pink, unik banget, tapi ada di atas agak susah dilihat ya. Ini ada Nuribayan di sini. Ini juga ada kakak tua yang ini kakak tua. Aduh, susah guys. Oh, itu dia tuh di situ tuh. Nah, ini kan kakak tuanya kecil nih, yang ini nih. Ini kecil, yang ini gede tuh kakak tuanya tuh guys. Ini gede tuh, yang ini gede banget malah. Mungkin nanti kita bakal lebih jelasnya ya ngeliat kakak tua dan lain-lain di aviari kali ya guys, di next video aja ya. Nah, ini ada kakak tua raja juga. Sorry banget guys, ternyata kalau kakak tua dia lagi di atas ya. Kita jadi agak susah buat ngasih lihatnya. Cuman kurang lebih untuk kakak tua raja ya, dia seperti ini bentukannya ya guys. Menarik sekali ya. Ini ada burung tukan juga. Ini burung aku tuh interestnya tuh gara-gara aku ke si Subhan kan, ke si Animals ya guys. Ada burung ini kan. Dan ternyata ini burung tuh kayak, tahu nggak sih, kayak apa ya, pensil warna Faber-Castell apa guys ya, kan kayak gitu guys, ada gambar gitu kan, dikira tuh kayak lukisan, ternyata memang dia tuh kayak lukisan yang hidup gitu loh guys. Dan beruntungnya kita, dia lagi deket sama kita, jadi kita masih bisa lumayan melihat dia secara dekat gitu ya guys, tidak lagi ngumpet. Tuh, ya ampun, bener-bener sih kelihatannya unik banget sih ini burung ya, paruhnya guys ya, kayak settingan guys, kayak dilukis gitu loh. Mantap sih, ngeri ya. Coba kita lihat lagi ya guys, di sini ya. Ini katsuri raja, ini juga dari daerah Papua Nugini. Wah, ada di atas sana, susah lihatnya. Tapi ternyata gede juga ya. Kayak gini nih burung ini. Katsuri dia maksudnya mirip-mirip itu ya. Oh, ternyata dia tuh kasturi tuh ini ya, paru bengkok juga ya. Baru tahu aku guys, paru bengkok dia. Makanannya ini nektar bunga. Serangga juga makan tapi dia. Tuh kan, lama hidupnya 25 tahun. Coba kita lihat ya yang tadi ya guys, lama hidupnya berapa ya. Sorry ya guys, aku balik lagi ya. Kakak tua tuh lama soalnya. Kok cuma 17 tahun nih yang ini mah ya? Nah, ini lama nih, sampai 50 tahun tuh. Tuh, sampai 50 tahun. Kakak tua Maluku nih sampai 50 tahun. Ternyata kalau kakak tua raja dia 17 tahun guys, lama hidupnya. Tidak terlalu lama ya ternyata ya. Untuk sekelas kakak tua, aku kira kakak tua raja yang dia tuh gede badannya, lama hidupnya, ternyata dia agak lumayan pendek umurnya dibandingkan kakak tua yang lain. Nah, ini ada beberapa nuri-nuri ya. Ini mah lovebird ya. Sama ada nuri Papua juga guys, dicampur di sini. Ini jenis-jenis burung paruh bengkok ya. Digabung-gabung aja guys di sini ya, karena mereka juga masih bisa bersosialisasi lah ya guys. Ini ada namdur api nih. Burung yang kalau digambar unik ya, kalau di asli nggak kelihatan guys, susah lihatnya. Dan ini juga ada burung beo. Coba pandai bicara katanya. Halo, assalamualaikum. Kita coba ya. Halo ya. Assalamualaikum. Hai, halo. Assalamualaikum. Hai. Ih, sumpah serem banget ya ngomong hai-nya ya. Assalamualaikum itu jawabnya waalaikumsalam, malah hai dia. Beo. Hai. Hai. Beo. Error guys. Dia ngelelewe burung sebelahnya. Wek gitu. Wih. Nembak dia, suaranya nembak guys. Ini burung katanya kalau misalnya ada ya, kita piara murai, hancur orang murai kata dia guys. Gak boleh katanya sama burung beo tuh. Karena dia suaranya hai. Ih, tapi bisa ngomong Hai. Hai. Jadi mereka tuh hai, terusnya disapa sama mereka semua. Hai. Wow, ini 4 tahun doang ya umurnya. Kenapa ya? Kok pendek ya guys, saya tahu umurnya ya. Sebenarnya burung beo tuh dilindungin nggak sih guys? Dilindungin nggak sih? Soalnya di pasar-pasaran memang suka ada, tapi nggak tahu ya guys. Ini mah jelak putih ya. Dan sudah guys, kalau ke sebelah sana itu ada aviari dan lain-lain. Mungkin next video kita bakal ke sana. Tapi kan kita juga belum ngebahas soal kudanil, jadi aku bakal muter lagi ke sana buat kudanil mungkin di next video. Kalau untuk video No Cut No Edit ini ya, sudah mungkin sampai sini saja ya guys ya. Dan terima kasih pokoknya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman kalian kesama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you guys.